kenapa di sekian banyak sekolah SMP kakak-kakak ini memilih SMP Negeri 1 Cilimus? Oke. Ya, jadi memang kan untuk JBJ Goes to School ini banyak apa ya? Maksudnya ada yang untuk SMA, untuk SMP dan untuk SD rencananya gitu. Untuk kepengurusan pertama ini kita milih SMP gitu. Dan kenapa milih SMP 1 Cilimus? Yang pertama Tidak bosan-bosan lagi ya bertemu HRS dan HRS lagi. Nah, kita sekarang kedatangan narasumber nih. Apa ya? Nah, ada pepatah tak kenal maka kenalan. Apa tak sayang? Nah, kita boleh kenalan dulu ya sama Teteh cantik yang di sebelah kanan. Oke. Halo, ini nyebutnya apa ya? Sobat Geliat. Sobat Geliat. Yeah. Oke, halo Sobat Geliat. Perkenalkan, nama saya Intan Helmalia. Saya mahasiswa semester 4 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Jakarta. Sebelah kirinya. Oke, halo Sobat Geliat. Ya, Sobat Geliat. Benar ya? Iya. Oke, perkenalkan, nama saya Adam Nurwildan. Sekarang masih siswa SMA nih, kelas 2 di SMA 1 Cilimus. Ya, alumni sini juga. Tahun 2019. Baru-baru. Iya, baru banget. Gimana nih Kak perasaannya bisa ada di ruang podcast ini? Dingin kakak. Iya, lumayan ya. Dingin. Terus ruangannya bagus juga ternyata. Iya, bagus banget. Ini baru pertama kali sih masuk ruangan Iya, podcast. sama. Oke, ternyata ini SMP bagus banget karena ada podcastnya gitu Iya, ya. benar. Punya Iya. inovasi baru gitu. Mantap Jadi. pokoknya. Giliran keluar SMP-nya malah berkembang. Biasanya suka kayak gitu sih ya. Iya, makanya Bener. gitu. Jadi kadang nyesel juga kalau misalkan nanti kayaknya harusnya dari dulu gitu Iya, ya adanya. harusnya dari dulu di podcast. Iya. Nah, kita mau berbincang-bincang santai nih Kak bersama kakak-kakak yang ganteng dan cantik. Tapi saya deg-degan. Iya betul. Iya, iya. Coba deh dari Reja dulu. Dari aku dong. Oh iya, Haifa mau minta duluan. Haifa nggak mau diduain dan ditigain ya. Wih. Haifa mau nanya nih Kak, untuk generasi zilenial itu apa sih Kak? Generasi zilenial. Oke, kalau menurut saya pribadi, generasi zilenial itu adalah generasi-generasi memang setelah adanya globalisasi gitu. Jadi yang kita sekarang nih, kita adalah masuknya ke generasi-generasi zilenial gitu. Karena kan seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya teknologi yang baru gitu kan, perkembangan iptek, itu kita udah masuknya ke generasi zilenial gitu. Kalau guru-guru termasuknya ke Iya. Itu kolonial ya. Aduh. Nah, tadi kan ada generasi zilenial. Nah, yang Selfie baca di Google itu ada 2 generasi. Generasi milenial sama zilenial. Nah, itu bedanya apa ya? Kalau menurut saya sih milenial tuh sebelum zilenial ya. Iya, betul. Gitu Tapi sih. kenapa kalau misalnya generasi zilenial disebutnya Z, Gen Z? Gen Z. Kalau menurut saya, kalau nggak salah ya, kan Gen Z itu Dari ya singkatan juga sih, nggak jauh-jauh dari singkatan. jangan gitu. Apa sih Kak perbedaan generasi milenial sama generasi Z? Tadi kan sudah dijawab. Oh iya. Oh, kolot ya? Iya ya. Kok kolot sih? Untuk kalau boleh tahu kakak-kakak ini tergabung di organisasi apa aja ya Kak? Organisasi apa Iya. aja? Oke, mungkin siapa dulu? Oh, boleh deh ke Oke, Intan dulu. kalau Intan pribadi, kalau disebut organisasi, alhamdulillah ada banyak. Salah satunya yang sekarang itu adalah Jabar Bergerak Zilenial Kabupaten Kuningan. Memang kan di sini ada di setiap kabupaten di Kota Kuningan tuh, di Jawa Barat tuh ada ya, jadi ada cabangnya gitu. Itu yang pertama ada JBZ Kabupaten Kuningan, lalu juga ada tergabung ke Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kuningan, jadi Tabek. Lalu juga ada Himpunan Mahasiswa Kuningan UNJ, dan ada juga Himpunan Alumni gitu. Jadi untuk organisasi alhamdulillah sih ada banyak gitu. Kurang lebih itu. Terus dalam kegiatan organisasi kan ini yang Selfie tahu kan Adam yang kelas SMA, Teteh kuliah kan pasti berbeda-beda nih, Benar, Kak. iya. Tahapan-tahapan masuk jadi Jabar itu kayak gimana sih Kak? Oke,
Kalau tahapan sendiri sebenarnya kemarin kita open recruitment gitu ya, dan ada batasan usianya sebenarnya gitu. Jadi 16 sampai 22 gitu, dan kemudian yang alhamdulillah Adam juga termasuk gitu. Dan memang Adam ini salah satu yang paling bungsu, bungsu ibaratnya ya. Jadi yang paling muda gitu di JBZ Kabupaten Kuningan. Adam masuk gitu. Emang yang kemarin tuh ada sekitar berapa orang yang masih SMA yang daftar gitu, antusiasnya bagus banget, dan alhamdulillah Adam termasuk yang keterima gitu. Tahapan-tahapan seleksinya tuh kayak apa aja sih Kak? Kemarin tuh cuman sebatas pendaftaran pemberkasan ya, dan pemberkasan. Dulu, Apa aja kemarin berkasnya? Mungkin berkas-berkas itu yang pertama kalian itu harus nyiapin kayak apa ya, prestasi-prestasi kalian, terus pengalaman-pengalaman organisasi kalian juga gitu. Jadi untuk pemberkasan mungkin yang sama aja kayak organisasi lainnya gitu, yang kayak basic buat Daftar gitu ya. daftar gitu. Ya, habis pemberkasan itu, ketika lolos pemberkasan kami langsung ke wawancara Iya, gitu. tes wawancara nih yang bikin deg-degan gitu. Ya, biasa kali ya wawancara gitu. Biasanya wawancara nih yang bikin kalian kadang takut buat masuk organisasi ya. Kayak takut di roasting ya. Iya. Aduh. Ya, padahal buat kalian yang mau masuk organisasi nih, buat nanti tes wawancaranya itu kalian harus nunjukin aja apa yang kalian bisa, terus kalian ungkapin apa yang ada di otak kalian, pemikiran kalian, dan bisa ngejawab soal-soal yang ada dari tim panitianya gitu. Kalau boleh tahu apa sih motivasi kakak-kakak masuk ke organisasi Jabar Bergerak ya? Iya. Boleh dari Kak siapa tadi? Intan ya. Kalau dari Intan pribadi sebenarnya kenapa ikut Jabar Bergerak Zilenial? Yang pertama ini adalah tahun pertama adanya Jabar Bergerak Zilenial di tiap kabupaten. Jadi sebelumnya kan ada volunteer dulu. Setelah volunteer baru ada pembentukan JBZ ini secara resmi gitu. Jadi kayak mungkin alasan lainnya ya kayak biasa organisasi ya, nambah relasi gitu. Terus nambah teman juga, iya pengalaman juga gitu. Dan biasanya ketika kita masuk ke organisasi yang baru tuh kayak punya pengetahuan yang baru gitu. Yang kadang di organisasi itu kita dapetin ilmu yang nggak kita dapetin di ruang kelas gitu. Karena kan kalau di ruang kelas atau di sekolah atau misalkan lagi kuliah matkul gitu, itu kan materi-materi teori melulu ya biasanya gitu. Kalau misalkan di organisasi kan kayak kita belajar untuk menghargai orang lain gimana gitu kan. Jadi lebih ke banyak prakteknya gitu. Jadi itu sih salah satu alasan besar gitu. Dan kalau misalkan kita di organisasi juga di JBZ ini, salah satu alasan terbesarnya adalah belajar untuk bermanfaat buat orang lain sih itu. Menambah waktu luang juga kan buat yang suka rebahan ya. Iya, biar terus gitu ya. Tahun depan bisa daftar kan 16. Iya, bener. Kita juga bisa daftar kayaknya ya nanti. Malu. Terus tadi kan katanya ada kayak menambah pengalaman. Nah, pasti di dalam organisasi itu ada suka dukanya. Boleh dong ceritain suka duka Jabar berprestasi itu? Jabar bergerak. Jabar Bergerak Zilenial. Iya. Suka duka sih mungkin sampai sekarang buat dukanya gitu ya nggak terlalu ada sih ya Teh. Soalnya kan kita di sini JBZ juga kan kayak anak-anak muda gitu, khususnya para mahasiswa gitu yang pastinya bakal enjoy gitu kita nikmatin organisasinya. Jadi buat duka palingan mungkin kalau udah ada acara gitu ya Teh, kita agak pusing dikit iya. ya, wajar kali ya gitu kalau kegiatan. Ya buat sukanya tentu banyak banget dong. Kayak kita sering kumpul, main bareng gitu-gitu. Nyeblak bareng juga. Nyeblak bareng, bener. Ya itu sih. Apa Jabar milenial itu suka ada hambatan gitu nggak ada? Pasti ada sih. Hambatan sih pasti ada aja ya, karena tiap kegiatan kan ada tantangan baru gitu. Kita harus harus misalkan untuk kegiatan ke eksternal gitu, pasti ngelibatin orang lain, pasti ada hambatannya gitu. Kayak misalkan susah untuk perizinan segala macam gitu, pasti hal kecil yang memang setiap kegiatan ada gitu. Tapi semua itu kayak ya alhamdulillah bisa kelewatin sih gitu. Dijalanin aja gitu ya. Nah, Kak maaf. Jabar Bergerak ini bekerja sama nggak sih Kak sama organisasi lain? Mungkin sama sebuah perusahaan, sebuah lembaga atau gitu? Ya, kalau untuk kerjasama sendiri, kalau misalkan dari kerjasama ketika melaksanakan kegiatan itu banyak ya yang contohnya sekarang kita kerjasama sama SMP 1 Cilimus gitu ya. Itu ya Agustus School ke SMP 1 Cilimus gitu untuk pertama kali. Terus untuk kadang untuk kegiatan luar kita kerjasama sama Jabar Bergerak yang dewasanya tuh yang sama Ibu Ika itu. Terus kadang dengan Disdi kemarin Dinas Kesehatan untuk bagi-bagi masker gitu. Itu untuk
untuk kerjasama secara kegiatan. Kalau misalkan untuk kerjasama secara sponsorship mungkin banyak juga yang membantu di kegiatan yang kita lakukan gitu, entah perusahaan atau mungkin ya bisnis gitulah, banyak lah yang membantu gitu untuk kerjasama. Nah, kenapa di sekian banyak sekolah SMP kakak-kakak ini memilih SMP Negeri 1 Cilimus? Oke. Ya, jadi memang kan untuk JBJ Goes to School ini banyak apa ya? Maksudnya ada yang untuk SMA, untuk SMP dan untuk SD rencananya gitu. Untuk untuk kepengurusan pertama ini kita milih SMP gitu. Dan kenapa milih SMP 1 Cilimus? Yang pertama karena memang ternyata banyak banget alumni SMP 1 Cilimus yang ada di JBZ gitu. Betul, Sebuah banyak. kayak ini ternyata mantap juga nih banyak anak alumni SMP 1 Cilimus gitu. Terus memang dengar-dengar juga ya emang bagus gitu. Iya, Jadi favorit iya gitu ya, favorit gitu sekolahnya ya. bagus. Makanya ya udah kenapa enggak gitu. Tadinya kita khawatir, duh tapi kira-kira bisa enggak ya, diizin enggak ya gitu. Tapi alhamdulillah ternyata perizinan juga gampang banget gitu. gampang. Ya ibu kepala sekolah juga baik banget. Jadi Iya, alhamdulillah gampang gitu ya. banget, iya. Udah baik, cantik lagi ya. Iya. Bener. Nanti ternyata bisa nerusin jadi ibu kepala gitu ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah langsung milih SMP 1 Cilimus dan langsung diterima gitu sama SMP 1 betul. Cilimusnya. Jadi mantap lah gitu. Nah, kalau boleh tahu tadi kegiatannya sama anak OSIS ya. Nah, Iya. itu apa aja? Apa aja sih, Kak? Gitu. Rangkaiannya ya. Iya. Tadi itu yang pertama sebenarnya inti dari kegiatan itu bentuknya talk show ya. Iya, talk Penyampaian materi dalam bentuk talk show tentang kenakalan remaja gitu. Dan selain penyampaian materi pun nanti kita juga tadi juga ada games gitu ya. Ya, games terus Icebreaking gitu ya. ya Banyak gitu lah banyak tadi. Nah, kita tadi kan Kakak sudah ngasih ke games ke anak-anak OSIS nih, Kak. Iya. Kita mau fast question boleh nggak? Boleh. Ada game di sini juga ya. Dia jadi deg-degan juga sih sebenarnya. Untuk Ada. Awil dan Yulia. Ya boleh. Siapa nih kamu? Iya, kamu. Sob, Sob, dari kalian dulu, Sob. Aku. Dari yang dari awal aja. Ya. Aku. Iya. Siap. Eh, Siap. Tenang. Santai. main game apa baca buku? Baca buku. Olahraga atau musik? Musik. Pacar atau teman? Temen. Organisasi atau keluarga? Keluarga. Ibu atau ayah? Dua-duanya. Asin atau manis? Manis. Kayak aku. Aduh. Sakit hati atau sakit gigi? Sakit gigi kali ya. Pasti ada obatnya. Iya. Healing atau rebahan? Rebahan. Iya. Karena rebahan itu healing. Benar, bisa jadi. Dalam mimpi ya. Iya. Udah kamu ganti. Nah, question untuk Kak Intan. Yes. Gak aneh-aneh Reja, kan mau? ya? Waduh, pilih sahabat atau pacar? Waduh. Sahabat. Ganteng tapi jahat atau jelek tapi baik? Ini pilihan gak ada yang mending ya. Kayak mending gak punya pacar sekali kan? Iya emang gak punya sih. Lu kan sambil aja gitu ya. Iya. Silakan. Cinta atau uang? Keduanya emang suatu yang gak Sangat bisa dipisahkan sih. Iya. Kita harus realistis juga gak sih? Ya, astagfirullahaladzim. Nggak, intinya ya harus imbang. Ya. Mantan atau gebetan baru? Mantan. Oh, Wah, ciri-ciri belum move on. iya bener kayak Udah. dari yang kemarin Wah, nih. ini pertanyaan menjebak banget ya. Ini boleh pamit aja gak ya? Terus adik atau kakak? Adik, karena gak punya kakak. Ibu atau ayah? Dua-duanya. Boleh? Boleh. Menjadi kakak yang baik atau anak yang baik? Kayaknya kalau misalkan anak yang baik pun bisa jadi kakak yang baik nggak sih? Iya. Ya. Tadi tuh harusnya sebenarnya fast questionnya berdua nggak sih biar jawabannya bareng gitu. Oh iya ya. Ya, udah. Ya kapan-kapan ya? Iya. Iya barangkali diundang lagi. Iya. gitu ya. Nah, tadi udah fast questionnya karena soalnya sudah habis ya. Terus buat ada nggak sih Kak motivasi Buat untuk sahabat iya, dilihat. atau ada yang mau disampaikan untuk sahabat Geliat? Oke deh, buat sahabat Geliat semuanya nih, khususnya kalian semua yang lagi nonton video ini, Jangan lupa follow. Boleh. Akhir. jangan lupa subscribe juga nih YouTube ini karena ya buat
podcast di SMP ini udah bagus banget. Udah keren, banyak perkembangannya gitu. Dan buat sobat Geliat, buat kalian semua harus tetap semangat. Apalagi sekarang di zaman di pandemi kali ini, kita walaupun kita sering PJJ gitu, kalian harus tetap semangat buat belajar. Terus untuk organisasinya juga kita harus lebih aktif gitu. Karena dari organisasi itu kita bisa dapat manfaat yang lebih, yang banyak banget, yang kita nggak pelajarin itu dari sekolah. Jadi kita harus lebih aktif lagi di organisasi yang ada di luar sekolah juga gitu. Kalau untuk Kak Intan? Oke, buat Sobat Geliat ya tadi. Ya untuk Sobat Geliat, sebelumnya mau ucapin terima kasih juga nih buat teman-teman podcastnya. Ya Allah, luar biasa banget, pokoknya apresiasi. Terus untuk Sobat Geliatnya, ya semangat terus juga, terus semangat belajarnya meskipun PJJ, tapi ya sedikit-sedikit yang penting nyampe gitu ya. Nggak harus banyak-banyak, tapi nanti gak ada yang masuk gitu. Gak apa, sedikit-sedikit yang penting nyampe, yang penting masuk gitu. Terus jaga terus kesehatannya, karena kita tahu kan wabah makin ini ya. Jadi jaga terus kesehatannya. Terus belajar, jangan lupa belajar yang paling penting, karena ya jangan rebahan terus ya. Gak apa-apa main HP ataupun misalkan ya scroll TikTok atau Instagram itu gak apa-apa, tapi jangan kelamaan gitu ya. Jangan lupa tugas-tugasnya, PR-nya, biar nanti gak dikejar terus sama guru gitu ya. Buat terus kumpulin gitu. Terus kita tunggu banget nanti, siapa tahu dari Sobat Geliat ada yang jurusan ke SMA, terus nanti habis lulus SMA mau ketemu kita masuk ke kampus gitu ya. Misalkan ada yang mau ke UNJ boleh, misalkan ada yang mau ke Unpad tadi juga ada gitu. Kita tunggu banget teman-teman dari Sobat Geliat untuk bisa ketemu lagi sama kita gitu ya. Intinya gitu sih, semangat terus buat belajarnya, jangan lupa belajar dan jaga terus kesehatannya. Nah, kita bertiga dari HRS nih punya pantun nih Kak untuk kakak-kakak yang sudah datang di sini. Nah, sendiri tanpa kekasih. Cakep. Dari kami HRS sekian, terima kasih. Cakep. Nah,